Pindah ke bisa. nanti. Nah, terus Kayak kan bisa di crop kan, gampang. mulai ya teh. Mulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang putus-putus tuh, pasti putus-putus sih. Enggak, curang enggak. Oh ya udah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Barikade di episode kasabraha itu. Dua tilunya. Kayaknya sih episode segitu. Ya, pokoknya seperti yang disinggung di minggu kemarin, banyak sekali permasalahan di dunia ini yang mesti kita bahas. Pak. Kemarin udah bahas tentang azan. Nah, ya gimana ya, membukanya tuh rumit nih gitu. Soalnya nggak mau mengarah ke satu pihak gitu kan, takutnya malah ngedukung satu pihak gitu. Soalnya kan Indonesia ininya politiknya bebas aktif ya gitu kan ya. Jadi sebenarnya belum bisa menentukan stance gitu kan. Nah, oke. Sebelum kita mulai, mungkin kita kasih pertanyaan pembuka dulu nih. Pertanyaannya yang nggak serius dulu lah gitu. Jadi gini, ini buat semua orang ya. Seandainya nih perang dunia ketiga beneran terjadi dan akhirnya ya udah perang berkecamuk, apa keinginan terakhir teman-teman sebelum ya perang ini terjadi? Siapa dulu tuh yang jawab? Jadi apa pertanyaannya, sorry? Dimulai dari Mas Ura kali. Jelas, Ura. Kang Gilang belum. Siap. Apabila perang dunia 3 yang terakhir ya. Keinginan terakhir dari saya sebelum itu terjadi damai. Bener kan? Keinginan terakhir saya damai. Jadi terperang gitu. Perang terjadi. Boleh. Bener kan? Boleh jawabannya boleh. Oh. Oke. Selanjutnya Mas ini deh, Mas Waringin. Wah, sebenarnya mah itu pertanyaan yang jawabannya menurut saya gampang. Apa tuh jawabannya? Ya kan tadi jika terjadi gitu kan perang dunia ketiga gitu, hal apa yang ingin saya inginkan atau yang ingin saya lakukan gitu kan, ya jelas-jelas pasti saya akan sembunyi karena saya takut dengan Sembunyi ya. dengan rudal sembunyi yang dilakukan oleh Kang Ura itu tuh kan, tidak terlihat itu buram gitu kan, tidak terlihat oleh musuh itulah hal yang saya inginkan, itu sembunyi sambil berdoa gitu untuk berhenti lah sedikit demi sedikit antara yang punya masalah itu, ya mudah-mudahan dengan doa kita sambil bersembunyi bisa menjadi reda gitu. Oke, siap. Terakhir nih Mas Preman, gimana Mas Preman? Tadi apa pertanyaan? Sorry, saya ke bawah dulu. Apa keinginan terakhir Anda sebelum perang ini terjadi? Gitu. Misalnya perang dunia ketiga terjadi, apa keinginan terakhir Anda yang ingin dipenuhi? Gitu lah. Tobat sih. Kan bisa juga sama ini gak alim-alim amat gitu kan. Ya, tobat aja sih. Bisa saya sekarang. Kan nggak tahu kita pas nanti tuh bakal kayak gimana ke depannya, masa depan kita gimana, apa berdampak atau enggak gitu. Jadi ya
Sekarang sih semua bisa pasrah aja. Itu jawaban yang harus dicontoh ya. Nah, Itu iya itu. sebenarnya jawaban menandakan menyerah duluan, dipingap. Iya, bener sih. Ya terlepas apa segala keinginannya, kalau keinginan aku sih em, pengen berada bersama orang-orang yang tercinta ya gitu. Gitu. Itu sih. Siapa Rik? Siapa Rik Ah, tercinta teh? Si Doi lain. si Doi. Si Doi lain. Eh, Menurut saya, beliau lah pokoknya. Nah, ya pokoknya itulah ya pertanyaan klise sebelum kita buka sesi diskusi lebih dalamnya tentang perang. Nah, sejarah mencatat udah banyak ya perang yang terjadi, entah namanya konflik, entah namanya penjajahan, atau sengketa. Nah, pasti yang namanya perang itu pasti terjadi. Nah, pertanyaan pertama, sebenarnya perang itu baik atau buruk sih? Ini mungkin pertanyaannya buat Kang Waringin. Eh, apa perang itu baik atau buruk Ya, ya? betul. Kalau dari pendapat saya gitu ya, pandangan saya mengenai perang tergantung. Jadi tergantung tidak, kalau menurut saya sih emang perang ini tuh tidak bisa dikatakan selalu negatif mungkin ya. Tidak selalu negatif gitu. Karena ada kalanya gitu. Jika kita tertekan atau tertindas gitu kan, maka mungkin menurut saya ada haknya gitu untuk membela. Berarti kan kalau kita tertindas dan sebagainya gitu, tertindas di sini kan ya mau misalkan tadi dibully ya, atau enggak ya lalu dijajah, kan itu tuh kan merasa kita tuh tertindas. Nah, yang merasa tertindas itu tuh menurut saya untuk melakukan suatu perlawanan, nah itulah dinamakan menurut saya jihad. Jadi itu eh, perang yang baik gitu. Kalau kita sikapnya tertindas gitu. Tapi kalau misalkan sebaliknya, perang yang kitanya yang nggak ada sebab apapun itu, misalkan tiba-tiba menyerang, nah itu tuh kurang baik gitu. Jadi tergantung dari posisi kitanya sebagai apa nih dalam perang itu. Gitu. Jika tertindas, gitu, menurut saya menjadi perang itu malahan menjadi suatu kewajiban. Itu sih menurut saya mungkin kayak gitu ya. Oke, menarik Jadi jawabannya. kewajiban di sana berarti kan baik. Baik yang mana kalau kita misalkan deh ada pembunuh nih mau datang ke kita mau ngebunuh kan, ya kita ya sebisa mungkin yang melawan gitu kan. Kalau nggak lawan kan meninggal gitu. Tapi sebisa mungkin kita lawan dulu. Nah kalau misalkan meninggal ya mudahan aja kan jihad bisa dibililah ya. Itu sih. Jadi baik. Oke, berarti tadi jawabannya tergantung ya gitu. Saya menarik sih jawabannya, tapi aku pengen dengar jawaban dari mas-mas yang lain di sini. Ada Mas Preman nih. Kalau dari Mas Preman sendiri gimana nih? Menurut Kang Preman? ya orang kan perang tuh banyak alasannya kan. Tapi yang saya lihat selama ini, itu perang itu seolah-olah seakan-akan ingin menguasai tempat orang lain, yang lain itu. Ya seperti kayak kayak Bung Waringin ya. Kalau misalnya perangnya itu jihad karena memang menegakkan keadilan, kebenaran, kita harus perangin, malah harus ikut perang juga kan. Tapi kalau misalnya sampai menjajah seperti yang sekutu-sekutu Barat lakukan ke Timur Tengah khususnya, terakhir Rusia ke Ukraina, ya itu malah menimbulkan kemudorotan. Dampaknya
bukan ke yang korban perang doang, ke yang lainnya juga gitu. Yang tidak terdampak mah terdampak. Jadi jadi melanjutkan jawaban Bung Waringin tadi ya, gimana kita harus tahu dulu apa alasannya gitu. Kalau misalnya alasannya ingin menjajah ya kita harus berikan itu. Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Wah, That's it. sangat Pancasilais ya preman STM ini. Pancasilais masih jauh, bukan nasionalis soalnya. Oh, siap. Ya, gimana menurut Ura? Halo Ura, Syari ngelek ya. mana Ura? Itu tuh bener si Ura nggak pada mana nih Ura? Cek jawab Ra. Ra, jawab Ra. Wah tuh tukang Marina. Udah tuh. Sinyal saya terdampak. Nggak apa-apa. Cek. Aman. Ya ada. Hilang itu suaranya. Iya. Tadi itu terakhir sampai Mas Anfasa ya. Kenaon Kang? Itu hilang suaranya. Sekarang Rick. Oke. Kita lanjut ya. Mana saja jelas orang. Sinyal nomornya. Hilang yang nggak jelas suaranya. Cek kita lanjut aja ya. Halo Mas Gilang, apakah masih bersama? Orang tadi ngelek bata-bata. Halo. Ya, sarua ada orang ya. Bata-bata ini orang tulisan your Coba. connection is unstable. Kalau yang lain, suara saya masih jelas kan ya? Jelas. Udah benar sekarang. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Kita langsung aja ke Mas udah ngejelasin nih kayak perang tuh bisa jadi baik, bisa buruk gitu kan. Tergantung perspektifnya gitu kan. Kalau kita sebagai seorang muslim ya jihad itu berarti baik kan, gitu kan. Tapi kan terkait perspektif seorang muslim ngapain jihad sih gitu kan ya. Gitu kan kayak ya pada akhirnya justifikasi orang tuh ya beda-beda gitu. Nah, paling gini bertanya nah Kang Gilang. Dari ya dari yang disampaikan tentang perang baik atau buruk sababnya kebanyakan nih. Halo Kang Gilang. Rick, tadi apa Rick? Ulangin Rick. Tadi orang yang putus-putus. Iya, kayaknya ya. Masa sih?
Iya, pokoknya ini Serius. pertanyaannya. Serius. Apa sebab musabab menurut Kang Gilang konflik-konflik ini terjadi di dunia ini? Gitu. Akibat Sebabnya aja, akibatnya mah udahlah nanti akhiran. penyebab konflik perang itu terjadi ya. Betul. Mungkin yang pertama kalau dilihat dari sebenarnya kasus perang itu kan beda-beda ya kepentingannya. Nah, kalau misalnya saya lihat dari kasus Ukraina ya, ini jadi sebetulnya kayak ketidakpuasan sih sebetulnya Kang Ari kalau dari saya. Penyebab terjadinya konflik itu adanya ketidakpuasan dari kedua belah pihak. Ketidakpuasan ini dalam arti Ini suaranya ini terdengung. Perang kan, kita lihat dari pengertian perang dulu kan. Pengertian perang itu kan ingin mendominasi wilayah tertentu kan, wilayah negara lainnya. Nah, berarti Interupsi. Mohon maaf suaranya ya. Suara ininya dikontrol. Ya, Kak. Tolong. Gak enak nanti di rekamannya. Gak enak terdengar, gak enak didengar ini. Ada yang berdengung. Nah, ini patah-patah, hei. Halo. Enggak. Bukan dari orang ya? Bukan, itu dari Gilang. Nah, tadi kayak speaker soalnya. Coba si Gilang unmute coba. Gil unmute Gil. Tuh. Oh iya si Gilang. Nggak usah si Gilang mah senang cicing weh. Mute lagi. Nah, sekarang nggak ada. So, ngomong. Kapan? Halo. Nah, ya bagus. Mangga dilanjutkan lagi, saudara. Ya, intinya ketidakpuasan dari kedua belah pihak, Bing. Kan karena kan kejadian dari arti aja sih, perang itu kan ingin mendominasi wilayah kan. Berarti ada yang ingin dicari dari wilayah lainnya. Nah, berarti ya. Oke. Siap. Itu ini ya, kipas anginnya rada digeser dulu Kang Gilang ya. Kayak ada kereta lewat. Bro. Ya, oke. Mangga di-mute lagi Kang. Mohon maaf. Oke, tadi itu sebab musababnya ketidakpuasan ya. Sebenarnya kalau dilihat sih perang Ukraina itu latar belakangnya bukan ketidakpuasan ya Kang ya. Lebih ke politis ya gitu kan, kayak Ukraina pingin gabung ke NATO yang notabene-nya NATO itu barat ya. Sedangkan Rusia itu yang berbatasan langsung sama Ukraina tuh gak mau ada tentara US ya, Amerika Serikat yang sampingan gitu. Jadi kayak tentara musuh tuh udah yang aslinya jauh tuh tiba-tiba udah depan rumah gitu. Itu akhirnya ya udah muncullah konflik lah gitu. Tapi bukan faktor itu doang loh. Ada faktor lainnya juga. Nambahnya juga. Nama kecil suara maneh lah. Gak ada suaranya lah. Halo. Nah, ada suaranya tapi berdengung. Halo. Itu kipas anginnya cenah eta pareman. Sok coba Lang ngomong lagi Lang. Ini mau dikasih headset nggak Lang? Coba di itu dulu Lang. Ya mohon maaf ya para netizen ini. Jangan ini rekamannya jadi buruk ini. Kalau laptopnya nggak bisa ngomong. Oke, asli kalau di mana emang nggak akan kedengeran dengungnya. Bukan, maksudnya kata orang emang nggak bisa tambah headset. Ya udah. Mudahan aja kali ya. Seneng sih orang. Kalau itu pakai speaker itu Lang. Kan ada speaker baru. Ngomong. Itu cuma output doang. Settingannya coba Gil. Ya udah mungkin agak sedih sekali ya ini. Kang kurang nih harus dibungkam seperti suaranya. Parah.
Oke, nuhun guys. Orang jadi host dulu ya. Mana Chan di HP we lang, di HP. Ini kayaknya nanti yang edit harus ini ya, agak ini banyak sekali yang harus dipotong-potong ya. Tapi ya udah. Nah, selanjutnya nih setelah dibahas tentang sebabnya ya, sebabnya kan banyak ya. Ada kepentingan politik, ada balas dendam, ada masalah historis juga ada nih. Nah, kita masuk ke spesifik nih, ke perang yang lagi hot sekarang nih. Gitu. Perang Ukraina sama Rusia nih sebenarnya kan sangat sekali menyita perhatian dunia ya. Gitu. Bahkan Sunda Empire konon katanya ikutan turun tangan, itu Lord Terangga tuh ikut turun tangan katanya. Gitu kan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan menariknya nih, kenapa bisa menarik perhatian dunia gitu? Sedangkan mungkin di waktu-waktu yang lalu mungkin ada banyak sekali konflik yang kemudian luput dari mata dunia. Kenapa Ukraina bisa menjadi pusat perhatian gitu, bahkan semua media membicarakan. Ini dari Kang Preman kali ya. Ya, bukan kejutan ya kalau negara-negara barat berkonflik. And I can't see the hypocrisy ya, kemunafikan. Kita tahu dulu di Paris, di Christchurch kan dulu ada sempat insiden pengeboman kan, yang katanya oleh teroris. Itu rame tuh sampai pray for Christchurch, pray for Paris, pray for Christchurch or some shit atau apapun. Tapi kalau saya Timur Tengah berkonflik atau yang di luar sekutu mereka, diem kan media diem, negara-negara tidak ada solidaritas, ya menunjukkan kemunafikan aja gitu, hipokrisi, kemunafikan aja itu. Gimana standar gandanya orang kita juga dalam menanggapi satu masalah gitu kan, kelihatan kok. Makanya kenapa saya nggak mihak Rusia atau Ukraina ya, udah berbau kemunafikan ini. Kayak ada yang bilang Zelensky inilah, ada yang bilang Putin inilah, ya udah nggak bener ini. Menarik, iya emang sih. Pokoknya nanti ada pertanyaan yang menarik juga sih habis ini. Nah, kalau dari Kang War sendiri gimana Kang War? Ya. Menanggapi kenapa gitu. Jadi si Ukraina ini menjadi sosok yang paling diperbincangkan gitu ya. Iya, benar kan? Oke, dibandingkan dengan perang-perang yang sedang terjadi selain ini gitu ya. Mungkin gitu ya pertanyaannya ya. Iya, betul. Nah, ya. Yang dijelaskan oleh Ultras NFC tadi gitu kan. Tadi kan udah disampaikan bahwa Ukraina ini adalah salah satu termasuk orang-orang yang pengen bergabung dengan NATO lah ke barat. Nah, berarti kan udah kita tahu semuanya ya, kalau barat itu tuh yang menguasai barat tuh ya negeri Paman Sam ya. Yang mana pasti berita-berita juga khususnya di mungkin produk-produk mereka kan, produk-produk barat, berita-beritanya kan memang selalu di depan gitu. Ya kita sebut aja lah, misalkan CNN. Nah, di sana tuh pasti digembor-gemborkan. Wah, bahwa Ukraina itu tertindas dan lain sebagainya. Jadi harus supaya simpati orang-orang banyak tuh ke Ukraina itu, ini pendapat saya, ke Ukraina itu menjadi sorotan banyak orang gitu. Jadi menarik simpati orang banyak gitu. Kayak gitulah. Dibandingkan dengan berita-berita yang khususnya mungkin masyarakat Muslim yang mendolimi gitu. Seakan-akan berita-berita itu tuh tidak ada gitu. Ya karena yang menguasai berita itu ya dari negeri barat itu. Seperti itu sih. Jadi sekarang tuh tampaknya terlihatnya bahwa Ukraina itu sedang terjadi masalah
yang memang menjadi suatu masalah, akan tetapi lebih mungkin menurut saya agak terlalu berlebihan atau enggak kurang adil dibandingkan dengan berita-berita yang masih banyak juga yang tertindas itu di negara-negara yang lainnya, tapi tidak apa sih namanya tersiarkan dengan baik lah gitu. Karena ya itu paman sam itu lah ya. Mungkin pendapat saya begitu ya, sepengetahuan saya. Oke, menarik ya. Nah, tadi tuh salah satu pernyataan dari teman-teman tuh ada yang bikin saya sedikit ini ya, terpantik ya. Masalah isu ini, double standar ya, standar ganda. Ketika ya perhatian dunia itu benar-benar terpusat di Ukraina. Mungkin ini kita contoh aja ya, studi kasus bahasanya. Ini aku lihat ini di sepak bola ya gitu. Ketika isu Ukraina tuh benar-benar kayak diblas banget di sepak bola ya. Mulai dari yang terkecil ya, kayak ban kapten aja diubah warnanya jadi kuning biru ya kalau nggak salah. Kemudian selain itu ya stadion juga semuanya dihias dengan bendera-bendera Ukraina gitu kan. Yang konon katanya sepak bola itu tidak boleh dicampuri urusan politik. Itu 5 tahun silam 2015 ya 2016 kejadian di mana di salah satu stadion ada supporternya itu menunjukkan dukungannya terhadap Palestina gitu kan, di mana saat itu lagi ada konflik ya kalau nggak salah, yang langsung didenda ya gitu dengan dalih nggak boleh ada unsur politik di dalam sepak bola. Nah, menanggapi standar ganda ini, apa tanggapan teman-teman? Kenapa gitu? Kenapa standar ganda seperti ini harus ada, dan apa tanggapan teman-teman, dan bagaimana baiknya menyikapi gitu? Dimulai dari Kang War kali ya gitu. Standar ganda tuh bahasa kerennya munafik ya Kang ya. Aduh, tanggapan saya sih jangan dicontoh lah ya. Teman-teman, ya jangan dicontoh ya ini. Karena ini banyak sekali menurut saya dampaknya gitu. Apalagi ini yang melakukan ini kan salah satu negara yang mungkin cukup berpengaruh besar gitu. Memiliki pengaruh besar yang seharusnya gitu menjadi misalkannya partai atau bukan partai ya PBB itu kan harusnya mendamaikan dunia dan sebagainya gitu, tetapi seolah-olah kelihatannya kan tidak adil itu, maka dampaknya kan banyak orang-orang yang terjoliminya itu sangat banyak sekali gitu. Maka dari itu sih seharusnya gitu mungkin alangkah baiknya gitu ada sosok seperti kita gitu ya, yang sedikit mungkin menyuarakan kan bahwa salah satu kita keberatan dengan hal itu gitu. Banyak juga mungkin dari luar sana juga yang mengutarakan hal itu supaya bisa tersadarkan gitu lah bahwa banyak dampaknya dikarenakan standar ganda ini gitu. Jadi banyak sekali lah dampaknya ya, salah satunya ada kaum yang tertindas lah gitu, yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi. Tapi alhamdulillah lah jangan sampai di Indonesia terjadi. Ya, intinya sih itu, jangan sampai di Indonesia terjadi. Gitu ya, meskipun bibit-bibitnya sepertinya ada ya gitu. Tapi ya jangan terus-menerus gitu. Itu sih paling tanggapan saya mah. Dijauhi sikap-sikap hal kayak gini. Oke, ya. Baik. Ya, semoga kita dijauhin dari sikap-sikap standar ganda ya gitu kan ya. Soalnya di Indonesia sebenarnya udah mulai muncul ya banyak lah. Tapi kalau dari Kang Preman sendiri gimana, dari Kang Preman?
Ya, itu kan tadi kalau bicara soal standar ganda yang dari sepak bola tadi ya bener-bener gitu. Ada ketidakadilan gitu. Ini ngulang poin-poin saya beberapa yang sebelumnya ya. Kayak misalkan yang tadi yang membentangkan bendera Palestina bilang jangan kesangkut-pautkan politik dengan sepak bola. Terus Mesut Ozil waktu di Arsenal membela masyarakat Uighur yang berujung dia dikucilkan dari skuad Arsenal gitu kan. Itu mana kan ada ketidakadilan di situ. Tapi pas giliran Rusia sama Ukraina berkonflik dan kebetulan Rusia itu adalah lawannya dari Amerika dan sekutunya terutama NATO, itu langsung debret gitu kan, eh, ket- sanksi di mana-mana sampai-sampai Roman Abramovich yang sanksinya personal juga mau merembet ke yang lain gitu. Ya ini udah nggak benar gitu. Ini eh, sudah seperti menjatuhkan negara lain gitu dengan ketidakadilan seperti ini. Dan dengan ketidakadilan seperti ini ya kita tahu, oh iya ini memang sampahnya orang-orang tuh begini gitu dalam menanggapi suatu kejadian tuh. Gak cuma di orang, di kita juga banyak kok yang gitu. Tanpa harus bicara soal konflik antar negara ya, kalau misalkan dengan kejadian yang sederhana aja kan pasti orang-orang banyak yang subjektif kan. Iya, benar. Pokoknya sayang sekali ya. Kenapa, Kang? Ya, pokoknya sayang sekali lah. eh, Masih ada ya sikap-sikap standar ganda seperti itu. Ya pada akhirnya kan balik lagi kepentingan masing-masing gitu kan ya. Kan ya agak ini sih. Sebenarnya perang itu tidak manusiawi, tapi ada yang lebih tidak manusiawi, yaitu ya tadi sikap-sikap standar ganda yang yang menguntungkan kepentingan sendiri gitu. Dan menutup mata terhadap isu-isu yang kemudian harusnya dianggap setara gitu kan gitu. Nah, ada yang menarik lagi ketika berbicara tentang konflik Ukraina dan Rusia ini, salah satunya di bukan situs, di channel TV CBS ya, mungkin itu milik Amerika Serikat. Salah satu wartawan ya, salah satu jurnalisnya mengungkapkan bahwasannya konflik ini beda. Konflik Ukraina dan Rusia ini beda karena yang dikonflikin itu lebih terbudaya, gitu, lebih civilized gitu. Ini adalah negara yang berbudaya gitu. Beda dengan ya mungkin ya karena ini ada Europe gitu, ini adalah negara Eropa gitu kan. Sebenarnya hal ini kemudian mengundang banyak sekali kecaman ya, karena mungkin dianggapnya membandingkan negara-negara yang tidak Eropa itu tidak tercivilized gitu, uncivilized gitu. Dan kita sebagai warga Asia nih yang bukan Eropa, pengen tahu dong tanggapan dari Kang Mahdi atau dari Kang Waringin ya dan juga Kang Preman, sebenarnya apa yang kemudian memotivasi wartawan ini bisa berucap demikian gitu. Apa bedanya kita orang Asia dengan mereka orang Eropa gitu sehingga kita bisa dicap sebagai orang-orang ya non civilized gitu, uncivilized yang tidak berbudaya gitu. Gitu. Mungkin dari Kang Preman dulu deh. Gimana ya tadi teh? Cuma Kang Ura dulu disapa mungkin Eh, bisa denger. Ya, tadi siapa dulu? kalau Kang Ura bisa berbicara sih boleh, mangga. Tadi ya baru ingat, sorry saya baru ingat. Tadi sebenarnya bukan diskriminasi antar benua ya, itu mah lebih ke antar sekutu itu. Karena kan tidak semua negara Eropa itu kan beraliansi dengan NATO ataupun segala macam kan. Kan contoh Rusia kan itu tidak tidak bersekutu. Pokoknya Iya. gini, kalau misalnya yang bersekutu pasti framing secara masif di mana-mana. Nah, nyambung soal media yang tadi, ya ini kan kita tahu media zaman sekarang itu kan sudah dikuasai oleh kepentingan yang actually tidak penting. Kemudian
menghamba sama klik dan uang gitu kan. Sampai-sampai kita buka website, buka artikel berita aja sampai 3 sampai 4 halaman. Anjir, dulu aja pernah sampai 10 halaman, coy. Apa sih, lupa nama ininya. Ya, jadi bahkan media aja kan walaupun narasumbernya sudah mencak-mencak, sudah dikata-katain gitu kan, sudah memberikan penyertaan tegas si narasumbernya, masih dipelintir, coba gila nggak tuh? Sudah ada kepentingan apa? Sudah ada kepentingan bagi orang-orang yang tidak penting gitu. Jadi dipakai untuk membangun image yang sebenarnya hancur, berantakan, jelek, bobrok, itu dibikin pencitraan. Jadi ada framing lah kalau bahasa kerennya sekarang. Itu katanya Ultras MUFC. Ya, kayak sinyal akunya agak jelek. Oke, ya baik. Ya kalau udah berbicara media ya mau gimana ya gitu kan. Kita cuma bisa lewat medsos masing-masing ya, kita nggak punya channel TV sendiri kan gitu. Kalau dari Kang ini gimana, kalau dari Kang War? Itu coba dari Ura dulu. Ura mungkin dia seharusnya sih ada upaya gitu untuk memperbaiki. Coba disapa dulu, gimana Ura? Ya gimana Ura, punten? Ura, Si Ura, ya gimana punten Ura? Kayaknya menghilang deh. Ini dulu mau berperang dulu kayak dia. Pundung. Nggak apa-apa, dia meninggalkan pesan di layar kita, Ura gitu kan. Tetap semangat pokoknya gitu. Ya udah. Jadi tadi gimana sih pernyataan si wartawan itu tuh sebenarnya intinya tuh berarti kita tuh orang-orang Asia tuh gak boleh ikut campur gitu atau gimana sih? Lebih ke ini Kang. Jadi dia membedakan kalau konflik ini tuh beda. Konflik Rusia Ukraina tuh beda dengan konflik-konflik yang mungkin udah tahu ya teman-teman tahu. Ya kayak di Afghanistan mungkin, Irak, Suriah gitu kan ya. Ini konfliknya tuh beda karena ini terjadi di negara yang berperadaban lah mungkin bahasanya. Civilized itu berperadaban gitu. Ini terjadi di Eropa gitu kan gitu. Nah, tanggapannya gimana nih? Kayak mungkin ini jatuhnya kan diskriminatif ya gitu kan atau gimana? Tanggapannya gimana nih Kang War? Jadi wartawan itu mengungkapkan bahwa perang sekarang itu berbeda, jadi mungkin layak untuk disoroti dan didukung gitu. Mungkin kayak gitu ya, arahnya ke sana ya. Dibandingkan ya, betul. dengan ya, kurang lebih lah. Dibandingkan dengan perang-perang yang lainnya gitu kan. Oke. Mungkin wartawan itu kurang mengetahui mungkin yang sebenarnya terjadi, mungkin nggak tahu juga sih, atau enggak kita berbeda input ya. Mungkin kalau saya inputnya kan mungkin kebalikannya dari sana. Jadi sebenarnya kan sepengetahuannya bahwa perang ini nggak ada bedanya gitu, sama aja dengan perang-perang yang lainnya kayak gitu. Tapi kalau beliau berpendapat seperti itu ya, kalau pendapat saya sangat wajar sekali gitu. Sangat wajar sekali karena kan sumbernya jadi berita negeri barat, itu yang pertama. Dan yang kedua, memang tujuan dari perang ini juga sepengetahuan saya ya untuk apa ya, gimana ya, berarti ini harus dijelaskan dulu mungkin ya penyebab. Mungkin ada pertanyaan itu ya dari Ultras MUFC nanti ke depannya. Iya. Nah iya, jadi kalau pendapat saya mah itu deh, udah deh ya, terserah dia lah mau ngomong apa, tapi yang jelas kalau menurut saya sebenarnya nggak ada bedanya gitu.
perang sekarang dengan perang-perang yang lainnya. Bahkan seharusnya tapi dengan sikap seperti itu gitu, jadinya orang-orang juga sekarang menjadinya sadar dan juga jadi bukan sadar lah, gitu mungkin, oh iya ya kenapa ini berita yang perang di sana ditutup-tutupi, tapi ini kenapa enggak gitu. Nah karena kan orang-orang juga pintar gitu, meneliti, menganalisis dan sebagainya. Oh iya ya kenapa ya, mungkin dari hal itu gitu, mungkin hikmahnya di sana gitu. Mungkin banyak orang-orang yang sekarang banyak berpikir gitu bahwa ternyata iya ini ada suatu standar ganda yang sebenarnya ada perang-perang yang ditutup-tutupi di. Nah, mungkin dari sana ada pelajarannya. Mudah-mudahan orang-orang menjadi terlihat lagi pemikirannya terbuka. Gitu sih. Oke, baik. Ya, harapannya seperti itu ya. Karena kalau kita menilik sejarah ya, kalau kan fans MU tuh suka banget ngomongin sejarah kan. Kita tuh jadi muslim kan nggak boleh, mungkin ya boleh lah bawa sejarah, karena kita harus ada pride juga kan. Dulu tuh yang memajukan peradaban dunia kan, ya kita harusnya bangga ya, gitu kan. Karena kita muslim tuh yang memajukan peradaban. Kita yang menciptakan sabun gitu kan ya, sebelum Barat ya bisa ngaku-ngaku ya paling berperadaban. Dulu mereka nggak punya sabun. Dulu orang-orang Muslim yang kemudian menemukan sabunnya, ini dari Jabari bin Hayyan ya kalau nggak salah, ilmuannya. Nanti netizen bisa di cross check lagi ya di kolom komentar, siapa yang menemukan sabun. Ya yang pastinya adalah kita nggak bisa asal klaim bahwasannya kita lebih berperadaban dibandingkan dia, karena ya sesama manusia ya kita equal gitu, kita sama. Yang membedakan hanya takwa gitu. Nah selanjutnya nih, tadi saya kepikiran pertanyaan nih, mungkin ini khusus Kang Ura di sini ya, udah hadir kembali. Berbicara tentang tadi ya, konflik-konflik yang udah berlangsung, dimulai dari yang perang-perangnya dulu ya, perang dunia pertama, perang dunia kedua gitu kan, perang dingin, sekarang ada perang Ukraina Rusia gitu. Saya ingin bertanya kepada Kang Ura nih, mungkin ini juga masuk ke menit-menit akhir ya, 15 menit akhir. Menarik sekali ketika udah dibutakan dengan media juga, hal-hal seperti ini. Ingin bertanya saja nih kepada Kang Ura, apa harapan yang kemudian bisa kita lakukan sebagai seorang muslim? Apa penyikapan yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim? Mengingatkan ini bentar lagi kita Ramadan nih. Perang sesungguhnya tuh ya perang di Ramadan ini nanti gitu kan, ketika kita berjihad melawan nafsu kan gitu ya istilahnya gitu kan. Perang sesungguhnya, jihad sesungguhnya ada di bulan Ramadan. Nah tapi sebelum masuk ke bulan Ramadan ada aja nih kan konflik di Ukraina dan Rusia. Nah sebagai seorang muslim tuh menyikapinya baiknya seperti apa ya Kang Ura? Ya, susah amat ya pertanyaannya ya Kang Ultras. Oke. Bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang muslim? Suatu fenomena yang besar ya. Tentu sebagai umat muslim ya kita melihat dulu ya fenomena-fenomena secara detail dulu gitu. Karena apa? Karena kan yang ingin kita lihat adalah sisi positifnya gitu. Sisi positifnya apa gitu, dan sisi negatifnya apa. Karena suatu kejadian pasti seorang muslim itu ya sebaiknya mengambil sisi positifnya kayak gitu. Nah, sisi positifnya itu yang nanti bisa diimplementasikan ke kehidupan nyata kita kayak gitu. Kayak halnya dengan sejarah-sejarah kayak perang-perang yang lainnya kayak gitu. Kira-kira apa sih yang bisa dijadikan sisi positifnya kayak gitu. Nah, sebetulnya kan perang itu punya sebetulnya ada dampak positifnya juga kayak gitu kan. Selain ada dampak negatif kayak gitu. Nah, dampak positifnya itu kan itu yang perlu kita ambil gitu. Nah, dan kita implementasikan, kita belajar dari fenomena-fenomena perang-perang itu kayak gitu. Kan pasti ada kejadian-kejadian yang ibaratnya kayak kita bisa ambil nih supaya ke depannya kita bisa ambilkan pelajaran kayak gitu.
Nah, kayak sejarah lah seperti itu. Nah, makanya sebagai umat Muslim, ya kita implementasikannya ke kehidupan yang masa depan kayak gitu. Kayak halnya dengan Ramadan kayak gitu. Itu sih kalau dari saya nggak tahu ya ambil positifnya apa, contohnya dengan Ukraina itu apa yang bisa diambil sisi positifnya juga kayak gitu. Cuman kalau secara triknya ya seperti itu secara umumnya, Rik. Secara umumnya kayak gitu. Sebagai umat Baik, Muslim baik, ya baik. seperti itu kalau dari saya. Ambil dari sisi positifnya. Cuman saya nggak tahu ambil sisi positifnya apa gitu ya. Cuman ambil aja sisi positifnya kayak gitu. Kalau bisa. Oke, oke. Kayak gitu. Nanti netizen bisa ya taruh di kolom komentar ya. Sisi positif perang itu apa sih gitu kan. Nanti ramaikan aja gitu. Ya barangkali di episode berikutnya kita bisa membacakan nih komentar dari teman-teman nih gitu kan ya. Gitu. Nah, kalau dari Kang Waringin gimana nih? Apa sih bagaimana cara menyikapi gitu konflik-konflik yang ada? Ini kan bukan konflik Palestina, Irak, Suriah kan, ini kan konfliknya negara orang-orang barat gitu kan. Menyikapinya sih seperti apa sih? Ya, tadi menyikapi jawaban dari Kang Ura dulu ya, bahwa sisi positif dari perang ya, mungkin saya bisa, sebelum netizen berkomentar, saya akan menjawab bahwa sisi positifnya adalah harta rampasan perang. Janda-janda tuh. Bukan itu. Sisi positifnya ada budaya yang kecampur. Kayak gitu. Ada budaya yang bisa kita ambil. Siap. Jadi ini mau nikah sama orang Ukraina nih ceritanya, Kang. Rusia sih, tepatnya Rusia sih. Iya. Oke, jadi kalau dari jawaban saya sih sebenarnya ini salah satu pertanyaan yang cukup menarik nih. Ini cerdas sekali ya, Ultras NUFC. Ini salah satu pertanyaan yang sering saya juga kadang-kadang mah pernah gitu sekali bertanya juga gitu kepada diri sendiri. Iya ya, kalau misalkan nih preman STM kan sedang berseteruh dengan preman SMA misalkan. Nah, saya tuh anak farmasi ya, anak yang banyak ceweknya kan gitu. Semea. Ya, semua misalkan ya nggak ada sangkutan pautnya kan. Terus gue harus ngapain ya? Itu kan gitulah. Ibaratnya kan kayak gitu. Iya ya benar ya, orang harus ngapain kan sebenarnya sisi harusnya gitu yang benarnya kan gitu, ngapain kan gitu. Pertanyaan Ultras NUFC itu kan itu ya sangat menarik ini. Jadi ini kan perang antara Ukraina dan juga Rusia ini tuh ya tidak ke kita gitu. Nah, kita sebagai Muslim kan sikapnya harus bagaimana? Ini nih harus dijawab sama-sama sih sebenarnya ini ya. Tapi namun pernah saya baca gitu ya, mungkin salah satunya mungkin harus kayak gini ya. Saya kan pernah baca dari Siroh lah ya. Siroh bahwa waktu itu tuh Nabi Muhammad SAW juga pernah berada di suatu kondisi seperti ini. Jadi ada orang yang sedang berantem. Nah, Nabi Muhammad SAW itu sikapnya kan kayak gimana? Ternyata ya baginda Rasul itu tuh ya sikapnya itu adalah mendamaikan. Wah keren. Cik orang tuh. Jadi salah satunya kan apa sih yang membawa Ka'bah ya apa sih lupa jadi pokoknya intinya sarung Yang Hajar Aswad lain kan? Bener yang bener, Hajar Aswad, batu Hajar Aswad itu kan dalam satu ke kafilah yang lain kan ini harusnya saya yang masukin gitu. Ini harusnya saya kan itu ribut. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad mendapatkan solusi, ya udah nih membawa kain kan si batu itu tuh dikekainin, ayo kita sama-sama gitu. Wah, jadi kan mengasihkan solusi, mendamaikan. Nah, seharusnya sebenarnya mungkin kita juga harusnya kayak gitu. Harusnya ya. Nah, tapi kan tergantung dengan kekuatan kita masing-masing kayak gimana sih. Nah, kalau kita mungkin sebagai mahasiswa atau enggak anak muda ya paling mengutarakan pendapat yang seperti ini gitu. Berbeda lagi kalau misalkan saya menjadi presiden, nah, berarti kan harus sebagai politik kan berarti harus
mengungkapkan pernyataan bahwa atau enggak solusi-solusi yang keren supaya dua belah pihak ini itu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mungkin kayak gitu sih. Itu mungkin baru nanya. Ya, bagus sih jawabannya, cerdas. Menurut aku ya bagus. Soalnya akhirnya berkontribusi dengan perannya masing-masing ya Kang ya, gitu kan ya. Iya benar. Ya semampu kita aja berarti kan dengan mendamaikan. Berarti habis ini barangkali nih teman-teman bisa buka Instagramnya terus DM Putin gitu kan, stop war Bisa. gitu kan. Gitu. Bisa gitu. DM Zelensky jangan framing. Iya, terus ke Biden juga jangan lebay gitu kan. Gitu. Gitu. Pokoknya ada Ke Presiden Indonesia apa? ke Presiden Indonesia kata gara uruskan negara sendiri dulu gitu kan. Minyak goreng heula ta euy. Minyak goreng heula. Lah itu beda episode nanti ya itu mah. Mohon maaf nih, tolong ditahan netizennya nanti ya. Nanti ketika nakalnya muncul nih gitu kan. Oke. Nah, terakhir dari Kang Preman nih, bagaimana kita menyikapi gitu konflik yang muncul gitu. Oke, balik lagi konflik ya. Tadi kan udah bahas soal yang munafik, yang standar ganda. Dari kita, jangan ikut-ikutan standar ganda, kita bersikap objektif untuk menyikapi satu masalah gitu. Dan ya benar. Jadi kan ada yang sebetulnya tidak terekspos kan, yang seharusnya diekspos. Itu kan sudah membuka sebagian mata hati dari warga di dunia kan. Dan dari situ semoga bisa jadi lebih terbuka lagi gitu pikirannya, bisa jadi lebih objektif lagi gitu. Karena kita tahu banyak kemungkaran di dunia ini dan kita juga harus meluruskan yang salah gitu. Jadi at the point kita harus objektif. Oke, baik. Ini 3 poin yang berbeda dari 3 perspektif yang berbeda ya teman-teman. Kalau saya simpulkan, yang pertama kita berusaha mengambil hikmah ya, ambil positifnya. Yang kedua, kita mesti mendamaikan dengan apa? Dengan kontribusi yang bisa kita lakukan, dengan peran yang kita lakukan semaksimal mungkin gitu. Dan yang ketiga adalah setelah apa yang udah berlalu, kita harus tetap berusaha objektif, tabayun ya barangkali gitu kan. Terus mencari kebenaran yang ada gitu, objektif gitu. Luar biasa ya ada narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin itu juga menutup ya rangkaian diskusi kita karena mungkin udah sejam ya kurang lebih ya gitu. Mungkin aku izin kasih 2 closing statement. Yang pertama adalah ayat Al-Quran. Aku lupa nih ya ini surat mana gitu. Aku bukan Ustadz Adi Hidayat yang tahu letaknya di mana gitu. Yang bunyinya kurang lebih gini, antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa antuhibbu syai'an wa huwa karhul lakum. Akan ada suatu saat di mana kita akan membenci sesuatu padahal itu baik untuk kita, dan mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kita. Dan inilah perang gitu kan. Kadang kita nggak suka perang, tapi kadang-kadang ya mau nggak mau kita harus melibatkan diri dalam konflik ini ya, baik sebagai analisis, baik untuk menyebarkan kebaikan, atau bahkan bisa menjadi tentara terdepan gitu kan ya, walau alam gitu. Kita harus siap untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan yang poin kedua adalah ini, ketika kita melihat ada hadis ya, ketika kita melihat suatu kezoliman, maka kita kalau bisa mengubahnya dengan tangan, maka ubahlah dengan tangan. Bila tidak mampu dengan tangan, maka dengan mulut. Bila tidak mampu dengan mulut, maka dengan hati. Maka itulah adalah selemah-lemahnya iman. Nah, ini walaupun bukan, nggak tahu ya, kalau ada muslim yang terzolimi di perang Ukraina Rusia ini, tapi ya kita seperti yang disampaikan dalam diskusi tadi, kita harus bisa memberikan kontribusi kita sesuai peran kita. Apa yang kita bisa lakukan ya tadi kita lakukan gitu, sesuai dengan peran masing-masing gitu. Walau alam bisawab, mungkin itu saja podcast Barikade pada episode kali ini.
tentu akan ada banyak permasalahan yang bisa kita bahas di podcast Barikade. Dan bagi teman-teman netizen yang punya saran tema yang ingin dibahas di podcast berikutnya, boleh ditaruh di kolom komentar. Jadi biar kolom komentarnya rame gitu kan. Bosen saya lihat Kang Hanif gitu kan yang komen gitu kan. Kang Hanif deh gitu kan. Barangkali netizen yang menonton berikan saran buat tema podcast berikutnya. Cukup sekian dari saya Ultras NUFC. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.